Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Adapun materinya yaitu mengaji surat Al-Falaq. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga anak bapak sekalian senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam keadaan COVID-19, dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya di sekolah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengaji surat Al-Falaq. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, coba perhatikan dan dengarkan sebagai pendahuluan yaitu mengaji surat Al-Falaq. Saat mati lampu dan suasana gelap, pasti kamu merasa takut, bukan? Apa yang kalian lakukan saat itu? Pernahkah kamu berjalan di malam hari? Apakah kalian rasakan saat itu? Berdoalah kepada Allah agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Bacalah surat Al-Falaq sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi hambanya dari segala kejahatan. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami Quran surat Al-Falaq. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya yaitu memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil dan menuliskan kalimat-kalimat dalam Al-Falaq, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Falaq. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang pertama yaitu surat Al-Falaq. Membaca surat Al-Falaq dengan fasih. Mari kita membaca surat Al-Falaq dengan mahraj dan hurufnya. Mulailah dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Coba perhatikan dan ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Berlatihlah membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai mahrajnya. Jika sejak awal membiasakan membaca ayat Al-Quran dengan benar, kita akan terbiasa membaca ayat yang lain dengan fasih. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu bacalah dengan cermat lalu perhatikan huruf-huruf di bawah ini. Ada huruf hijaiyah, cara membacanya, ada huruf hijaiyah dan cara membacanya. Perhatikan huruf hijaiyah di atas. Bedakan ketika membaca qaf dengan kaf dan antara sin dengan shin. Huruf-huruf di atas terdapat dalam surah Al-Falaq. Berlatihlah membaca yang benar dan mintalah guru di sekolahmu untuk membimbing atau orang tuamu, saudaramu yang ada di rumah untuk membimbingmu dan melafalkannya. Membaca Al-Quran tidak harus buru-buru, tetapi tartil dan tepat sesuai dengan makhrajnya. Kemudian bagi yang belum bisa membaca, bekerja sama dengan teman dapat memudahkan lancarnya bacaan dan hafalan. Caranya, melafalkan surah Al-Falaq di depan teman, lalu mintalah temanmu untuk menyimak bacaanmu. Lakukan hal ini secara berulang-ulang hingga kamu benar-benar fasih. Ulangi lagi ketika di rumah dengan bimbingan ayah dan ibumu. Jika berlatih keras, kamu bisa cepat pandai membaca surah Al-Falaq. Kemudian mengartikan surah Al-Falaq. Berikut ini adalah terjemahan arti surah Al-Falaq. Ayat yang pertama yaitu katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar.
Ayat yang kedua artinya adalah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Serta ayat yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan yang kelima, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Baik, selanjutnya menulis surat Al-Falaq. Nah, kamu sudah pasti melakukan surat Al-Falaq bukan? Sekarang mari kita berlatih menulis surat Al-Falaq. Perhatikan bentuk huruf hijaiyah dan perubahan bentuknya. Lalu perhatikan bagaimana cara menyambung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Coba sekarang tuliskan surat Al-Falaq yang pertama sampai yang terakhir. Mulai dari ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Coba dituliskan di buku tugasmu atau buku tulismu. Selanjutnya, apabila sudah selesai menulis, kita mulai masuk ke menghafal surat Al-Falaq. Setelah pandai melafalkan surat Al-Falaq, mari kita berlatih menghafalnya. Caranya sangat mudah, yaitu membacanya berulang-ulang ayat demi ayat hingga bacaanmu benar. Mintalah temanmu menyimak hafalanmu agar tahu benar dan salahnya bacaanmu. Jika ada yang salah, mintalah dia membenarkan sesuai dengan lafal yang disimaknya. Saat menghafalkan surah Al-Falaq diperlukan rasa percaya diri agar lebih mudah mengingat hafalan yang diucapkan. Ketika di sekolah, kamu bisa belajar bersama guru dan temanmu. Ketika di rumah, mintalah ayah dan ibumu atau saudaramu. Dengan belajar keras dan penuh ketekunan, pasti kamu akan berhasil. Kemudian memahami makna surah Al-Falaq. Anak-anak Bapak sekalian, surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nama Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama yang berarti waktu subuh. Surah ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surat Al-Falaq termasuk surah Al-Muwaqqi'atain yang isinya tentang memohon pertolongan Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri karena dia memiliki sifat iri dan dengki. Kemudian anak-anak sekalian, silakan kerjakan tugasnya, kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Bapak sampaikan, materinya surah Al-Falaq. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas segala waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.